Selamat datang semuanya di Lelang Ekstrem Surgawi Haichang malam ini. Kami sekarang akan melelang barang pertama. Batu Yuhuang yang digali dari bawah tanah setelah 1000 tahun. Harga awal adalah 10 juta. $50 juta. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Zhu, menawar 50 juta untuk membeli batu Yuhuang ini. Keluarga Zhu adalah keluarga lama yang mapan di Haichang, kaya dan berkuasa. Dengan fondasi yang kuat, tidak heran Tuan Muda Zhu tidak takut kehilangan uang. Dia menawar tanpa ragu. Apakah kamu dengar itu, Chen Fan? Ini adalah celah antara kita. Batu yang tidak berharga. Jika Anda menyukainya, ambillah. Batu tak berharga, kamu pikir kamu siapa? Seorang penilai ahli. Hak apa yang kamu miliki untuk menyebut batu ini tak berharga? Karena adik seperguruanku bilang itu tidak berharga, maka itu adalah batu yang tidak berharga. Baiklah, kamu tidak percaya padaku kan? Kalau begitu bagaimana kalau kita bertaruh? Kita akan bertaruh pada batu Yuhuang besar ini. Apakah itu bisa menghasilkan safir kemurnian tinggi? Aku tidak tertarik bertaruh denganmu. Takut ya? Orang miskin sepertimu sungguh tidak memenuhi syarat untuk bertaruh denganku. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Tuan Muda Cil 50 juta penawaran pertama, 50 juta penawaran kedua, 50 juta penawaran ketiga. Terjual. Tunggu. Aku ingin membuka batu itu di sini dan sekarang. Keberanian Tuan Muda Chu patut diacungi jempol. Namun mohon tunggu sebentar. Kami memiliki sepotong batu Yuhuang lain untuk dilelang. Sepotong batu Yuhuang ini dibandingkan dengan sepotong batu Yuhuang barusan digali pada waktu yang sama. Namun potongan ini jelas jauh lebih kecil luasnya. Oleh karena itu harga awal kami hanya 1 juta. Bagi yang ingin menawar silakan ajukan tawaran Anda. 1 juta? Bukankah itu praktis gratis? Ini terlalu murah. Jika kamu memungut batu seperti ini di pantai, kamu bisa menemukan sebanyak yang kamu mau. Sepotong kecil batu Yuhuan. Kamu bisa tahu sekilas bahwa tidak ada yang berharga akan dipotong darinya. Pasti tidak ada yang cukup bodoh untuk menawar ini kan? Bukankah itu hanya murni membuang-buang uang? 5 juta. Seseorang benar-benar menawar. Siapa anak itu? Dari mana datangnya orang bodoh ini? Kamu orang miskin benar-benar tidak punya pandangan jauh ke depan. Apa yang berharga dan apa yang tidak berharga? Kamu tidak akan tahu. Saya percaya penilaian adik seperguruan saya. Tuan Muda Zhu, karena Anda sangat percaya diri. Mengapa kita tidak mengadakan kompetisi? Baiklah, aku akan menerima taruhan itu denganmu. Jika kamu kalah, Xie Yuxian akan menjadi pacarku. Anda? Pertama, Shen Yang Chu bukanlah komoditas. Dia tidak akan digunakan sebagai alat tawar-menawar. Kedua, aku tidak akan kalah. Jika permata yang kubuka nilainya lebih tinggi dari milikmu, Anda harus berlutut dan meminta maaf kepada kakak senior saya dan berikan puluhan miliar uang tunai sebagai kompensasi. Baiklah, bagaimanapun kamu ditakdirkan untuk kalah. Xie Yuxian, aku ingin menunjukkan kepadamu betapa tidak kompetennya pria yang kamu sukai itu. Batu Yuhuang nomor 2. 5 juta penawaran pertama, 5 juta penawaran kedua, 5 juta penawaran ketiga. Terjual. Saya meminta pemotongan di tempat. Tuan Muda Chu, Tuan Chan, kalian berdua ingin membuka batu-batu itu di sini, benarkah? Benar sekali, aku ingin melihat ketika dia memotong terbuka potongan ini dan mengungkapkan safir dengan kemurnian yang sangat rendah. Raut wajahnya yang ingin menangis, tapi tidak ada air mata. Saya mengembalikan sentimen yang sama kepada Anda. Kemurniannya sangat tinggi. Al, apakah kamu melihat itu? Ini adalah kemampuanku. Sekarang apa yang ingin kamu katakan? Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Zhu, dia benar-benar memotong keluar safir sebesar itu. Ini bernilai setidaknya 100 juta. Tuan Muda Zhu mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Chen Fan ini sungguh bodoh untuk bersaing dengan Tuan Muda Zhu dalam hal ini. Ini hanya biasa. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan kesombongan itu. Apa ini? Permata 7 warna legendaris dengan kemurnian tertinggi. Astaga, dia benar-benar memotong keluar permata 7 warna yang bersinar. Permata 7 warna adalah sebuah kelangkaan di dunia ini. Ada kurang dari 3 buah di seluruh dunia. Ya Tuhan, Chen Fan hanya menghabiskan 5 juta dan sekarang memiliki. Tidak mungkin, batu sekecil itu. Bagaimana mungkin bisa menghasilkan permata 7 warna? Palsu. Pasti palsu. Tuan Muda Zhu, apakah Anda mempertanyakan otoritas lelang ekstrem surgawi Haicheng? Lelang ekstrem surgawi adalah rumah lelang teratas di Dashen. Rumah lelang tidak akan pernah melelang produk palsu. Bukan itu maksud saya. Tuan Muda Zhu mengenai nilai. Batu permata saya.
jauh lebih berharga daripada safir Anda. Apakah Anda menyerah? Tepat sekali. Tuan Muda Zhu, Anda tidak akan mengingkari taruhan kan? Semua orang mendengarnya. Keluarga Zhu kan bangsawan terkenal. Kalah dari junior yang tidak dikenal. Memang cukup memalukan. Tuan Muda Zhu, berhentilah membuang-buang waktu. Cepat berlutut dan minta maaf kepada kakak senior saya. C.E. Shen. Saya minta maaf. Saya seharusnya tidak bersikap kasar kepada Anda. Jangan lupa, Anda masih harus menyerahkan 10 miliar uang tunai itu sebagai kompensasi. Nah, jangan keterlaluan. Apa? Tuan Muda Zhu, apakah Anda mencoba mengingkari kesepakatan? Tentu saja keluarga Zhu tidak akan serendah itu. Apakah mereka bahkan tidak punya 10 miliar? Baiklah, saya akan kembali dan mengambil uangnya sekarang juga. Tunggu saja. Tuan Muda Zhu, belajarlah. Jangan terlalu sombong dan angkuh di masa depan. Adik seperguruan, terima kasih atas permata yang Anda berikan kepada saya hari ini. Anda benar-benar bintang keberuntungan saya. Selanjutnya adalah barang kedua dari koleksi malam ini. Mutiara mendalam surgawi. Ini adalah mutiara spiritual berusia 1000 tahun. Legenda mengatakan ia bisa menghidupkan orang mati dan menumbuhkan daging pada tulang. Harga awal adalah 100 juta. Mutiara mendalam surgawi. Bukankah ini harta tertinggi Ola Naga Azure? Sepertinya itu hilang 100 tahun yang lalu. Saya tidak pernah menyangka itu akan muncul di sini. Legenda mengatakan, mutiara mendalam surgawi memiliki kekuatan tertinggi. Saya bertanya-tanya siapa yang akan berhasil menawarnya hari ini. Dengan hadirnya Shen Yanchu dari Ola Naga Azure, yang lain tidak beruntun. Adik seperguruan, mari kita menawar. Tunggu sebentar. 200 juta. 200 juta itu terlalu tinggi. 200 juta penawaran pertama. 200 juta penawaran kedua. Saya menawar 500 juta. 500 juta. Tokoh besar mana yang tiba sekarang? Sushi Yu dari grup Su. Mereka sebenarnya juga ingin menawar mutiara mendalam surgawi. Dan tawaran pembukaan mereka adalah 500 juta. Sejak kapan grup Su menjadi begitu kuat? 500 juta penawaran pertama. 500 juta penawaran kedua. Grup Su sudah menawar 500 juta. Apakah Shen Yanchu tidak bereaksi sama sekali? Apakah grup Beck bahkan tidak punya 500 juta? 500 juta penawaran ketiga. Terjual. Selamat kepada C.E. Su atas kemenangan mutiara mendalam surgawi. Tuan Ren, mutiara mendalam surgawi yang Anda inginkan. Menawar mutiara palsu. Apakah itu layak untuk begitu senang? Mengapa kau ada di mana-mana, Chen Fin? Saya juga bingung. Mengapa saya selalu bertemu Si Eosu kemanapun saya pergi? Mungkinkah Si Eosu masih menyimpan perasaan padaku? Dan sengaja melacak jadwal saya. Berhentilah bersikap narsis di sini. Siapa ini? Tuan Ren, mohon maafkan tawa ini. Ini adalah mantan suamiku. Seorang pria yang tidak bisa melakukan apa-apa. Seorang pria yang hanya hidup dari wanita. Begitukah? Pantas saja. Saya merasa orang ini terlihat sangat menjijikan. Chen Fan ini. Bagaimana dia bisa bilang tawaran orang lain itu palsu? Ini terlalu memalukan. Semuanya harap tenang. Selanjutnya adalah barang ketiga malam ini. Vas Royal Laut Awan dari periode Qianlong Dinasti Qing. Harga awal adalah 5 juta. Vas porselen biasa seperti itu. Apa gunanya menawarnya? Siapa yang tidak punya 10 atau 8 jenis keramik seperti ini di rumah? Semua orang sudah bosan bermain dengannya. Menawar ini sekarang. Mereka pasti seorang pemula. Atau mereka tidak punya selera. Saya menawar 10 juta. Begitu saya selesai berbicara, si bodoh itu tiba. Chen Fan, kamu benar-benar tidak punya selera. Kamu ingin membeli porselen tidak berharga seperti ini. Saya tahu, apakah itu berharga atau tidak. Kamu tidak membeli mutiara mendalam surgawi yang benar-benar berharga tadi. Tapi kamu terburu-buru mendapatkan vas biasa ini. Mengapa penilaianmu begitu tidak konsisten? Dia seorang benalu. Pandangannya terbatas pada level ini. Kamu ingin menawar porselen ini kan? Menarik. Saya menawar 100 juta. Apel. 100 juta. Dia gila. Si bodoh itu lagi. Itu pria yang tadi mengikuti. Sushi Yu. Siapa dia? Mengapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Saya dengar grup Su baru-baru ini menerima investasi dari seorang pria misterius yang menghidupkan kembali grup tersebut. Mungkinkah itu dia? Tapi meskipun dia kaya, dia tidak akan menghabiskan 100 juta untuk vas pecah ini kan? Adik seperguruan, siapa orang ini? Apakah Anda mengenalinya? Orang ini memiliki niat jahat. 300 juta. 400 juta. 500 juta. 600 juta. Dia sengaja menawar tepat setelah harga kita. Sepertinya dia bermaksud membuat kita jijik. 1 miliar. Gila. Chen Fan benar-benar gila. Untuk benar-benar menghabiskan 1 miliar untuk vas pecah ini. Mungkinkah vas ini sebenarnya sangat berharga?
Apakah kita salah menilainya? 1 miliar penawaran pertama, 1 miliar penawaran kedua. Mengapa tokoh besar misterius itu tidak menawar lagi? Kamu tidak menyadarinya. Dia sengaja mencoba membuat Chen Fan jijik. Membuat Chen Fan menghabiskan 1 miliar untuk membeli vas pecah ini. Pantas saja saya tadi bilang. Kenapa mereka tiba-tiba mati-matian memperebutkan sebotol? 1 miliar penawaran ketiga, terjual. Selamat kepada Chen Fan atas perolehan vas Ruyi Laut Awan. Selamat. Untuk menawar 1 miliar tanpa ragu. Untuk vas Ruyi Laut Awan. Kalau begitu saya tidak akan mencuri apa yang disukai orang lain. 1 miliar Chio Fen benar-benar kaya. Menghabiskan 1 miliar hanya untuk menyenangkan benalu berwajah cantik itu. Anda pasti orang yang tidak mengerti. Menghabiskan 1 miliar untuk membeli botol ini, bagiku itu jelas sebuah keuntungan. Chen Fan berhentilah berbicara keras. Mengambil untung dari botol pecah. Sungguh konyol. Chen Fan menderita kerugian besar kali ini. Sekarang dia mungkin hanya memaksakan senyum. Jika saya menghabiskan 1 miliar untuk menawar botol pecah, saya mungkin akan diusir dari keluarga. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu hanya botol biasa? Bukan begitu. Sebuah vas yang umum terlihat di mana-mana di dunia barang antik. Apa yang kau kira itu harta langka? Ciosu, saya khawatir Anda mungkin keliru kali ini. Menurut pendapat saya, nilainya sangat besar. Hari ini, saya akan membiarkan kalian semua melihat apa artinya memiliki alam semesta yang tersembunyi di dalamnya. Apa? Bukankah ini mutiara mendalam surgawi? Ini terlihat persis sama dengan yang baru saja dilelang. Bagaimana bisa ada di dalam botol ini? Vas Ruyi Laut Awan ini ternyata menyembunyikan misteri lain. Ini benar-benar mencengangkan. Meskipun vas Ruyi Laut Awan itu sendiri tidak berharga, apa yang benar-benar berharga darinya adalah mutiara mendalam surgawi asli yang tersembunyi di dalamnya. Ini tidak mungkin. Jika itu asli, lalu apa yang baru saja saya tawar? Tentu saja itu palsu. Selamat telah menghabiskan 500 juta untuk menawar manik-manik kaca. Kau bicara omong kosong. Pola dan warnanya identik? Apa yang membuatmu mengatakan milikku palsu? Apakah itu asing atau palsu? Satu tes akan mengungkapkannya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin saya menawar yang palsu. Mutiara mendalam surgawi yang asli, tidak peduli seberapa besar kekuatan internal yang dihadapinya, tidak akan hancur. Anda baru saja mengujinya. Anda paling tahu apakah itu asing atau palsu. Chen Fan, kamu tangguh. Bagaimana kamu tahu itu palsu? Karena saya seorang kultivator, saya bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalam mutiara mendalam surgawi. Bagus sekali Chen Fan. Jadi kau tahu itu palsu selama ini. Itulah mengapa kau tidak menawarnya. Bukankah saya baru saja melihat bahwa Anda menyukainya dan tidak ingin mencuri apa yang disukai orang lain? Kakak seperguruan, ayo pergi. Tuan Ren, apa yang harus kita lakukan? Chen Fan merebut mutiara mendalam surgawi. Rencana kita. Tidak perlu terburu-buru. Chen Fan tidak akan sombong lama. Karena Tuan Ren percaya diri, maka saya merasa lega. Grup Sukami. Jika bukan karena bantuan Tuan Ren, tidak akan bangkit seperti sekarang ini. Tuan Ren Anda adalah dermawan besar bagi keluarga Sukami. Ciosu, Anda terlalu baik. Saya juga menghargai potensi Ciosu. Itulah sebabnya saya menawarkan bantuan saya. Ya, saya butuh Ciosu untuk membantu saya dengan sesuatu. Ada apa? Tuan Ren, silakan berbicara dengan bebas. Akhir pekan depan Anda akan mengadakan dan menjadi tuan rumah perayaan untuk grup Su. Menjadi penguasa Dasheng. Penguasa Dasheng. Keluarga Su saya. Dengan bantuan gerbang Zuan Yui kami. Hanya masalah waktu sebelum keluarga Su menjadi penguasa Dasheng. Apakah Ciosu kurang percaya diri? Saya tidak. Adapun grup B. Kami punya cara sendiri untuk melenyapkan mereka. Nah, untungnya kau menceraikan Chen Fin. Jika tidak, jika dia datang ke jamuan lelang, siapa tahu berapa banyak lelucon yang akan dia timbulkan. Berhenti membicarakannya, itu semua sudah berlalu. Xiu, lihat.
Mengapa dia ada di sini? Chen Fan, kenapa kamu di sini? Jika kamu tidak ingin kehilangan muka, segera keluar. Aku diundang oleh grup PEAK. Apakah ada masalah? Kau diundang oleh grup PIK. Kau pasti membual. Semua orang yang menghadiri jamuan ini hari ini, siapa di antara mereka yang bukan miliarder? Kau seorang gelandangan yang mengemudikan taksi. Bagaimana kau memenuhi syarat untuk diundang? Bagaimana kamu tahu aku tidak memiliki kekayaan senilai ratusan miliar? Chen Fan, apakah kamu kecanduan berakting? Kamu menyewa seorang aktris untuk bermain bersamamu kemarin. Apakah kamu belum cukup berakting? Pertunjukkan apa yang kamu lakukan hari ini. Shiyu, jangan buang-buang kata untuknya. Panggil saja keamanan dan suruh dia diusir. Chen Fan, dengarkan baik-baik. Perjamuan lelang hari ini sangat penting bagiku. Jika kamu berani merusaknya, saya sama sekali tidak akan memaafkanmu. Aku bilang aku datang ke sini atas undangan. Kamu tidak berhak mengusirku. Apakah kamu mengeluh bahwa 1 juta yang saya berikan tidak cukup? Ada 5 juta di kartu ini. Ambil uangnya dan segera pergi. Shiyu, mengapa kau memberinya uang? Dia menumpang di keluarga kami selama 3 tahun makan dan minum gratis. Menurutku, seharusnya dia yang mengganti rugi kita 1 juta. Dengar sini kau bajingan miskin. Chieosu sudah menceraikanmu. Namun kau masih tanpa malu-malu menempel padanya. Apa kau tahu acara macam apa ini hari ini? Ini adalah konferensi lelang yang diselenggarakan oleh grup PIK. Siapa yang tidak tahu grup PIK? Dan siapa bosnya? Itu adalah Shen Yanchu, wanita terkaya di Dashing. Beraninya kau membuat masalah di sini. Apa kau tidak takut menyinggung grup PIK? Chen Fan, apa kau dengar itu? Jika kau takut, maka cepat keluar dari sini sekarang. Kita mungkin masih bisa memohon kepada Cheo Shen untuk mengampuni nyawamu. Takut. Kata takut tidak ada dalam kamusku. Jika kamu berani panggil Shen Yanzhou ke sini. Aku ingin melihat ketika dia tiba. Apakah aku yang tersesat atau kamu? Lancang. Apakah Cheo Shen seseorang yang berani kau singgung? Kau mungkin tidak takut mati, tapi kami takut mati. Siapa yang berani menyinggung Cheo Shen? Tuan muda Lu ini sampah ini. Bukan hanya dia menyinggung Cheo Shen, dia juga terus-menerus mengganggu Shiyu kami. Tolong bantu kami cepat, dan usir pengganggu yang gigi ini. Chen Fan, aku ingat kemarin saat kau baru saja bercerai. Raut wajah acuh tak acuhmu. Kau berakting cukup meyakinkan, tapi hasilnya adalah dalam waktu kurang dari sehari. Kau seperti anjing. Berkeliaran. Datang mengganggu Shiyu kami. Chen Fan, saya tahu kamu menyukaiku. Kamu tidak bisa menerima bahwa saya mencampakkanmu. Kamu bahkan sengaja mencoba membuatku terlihat buruk di depan begitu banyak elit Haicheng. Tapi meskipun begitu, saya tidak akan menikah lagi denganmu. Su Shiyu. Siapa bilang aku ingin menikahimu lagi? Bukankah kamu sedikit terlalu percaya diri? Chen Fan, apa yang kamu katakan? Dulu aku menghargaimu seperti permata berharga. Memegangmu di telapak tanganku. Sekarang di mataku. Kamu bukan apa-apa. Kamu tidak benar-benar berpikir. Kamu benar-benar bisa menyakitiku kan? Kamu benar-benar terlalu sembrono dan berani. Tuan muda Lu beri dia pelajaran yang bagus untukku. Kau Chen, kau benar-benar datang ke sini untuk merusak acaraku. Jika aku tidak berurusan denganmu, maka namaku bukan Lu. Shen Yanchu tiba. Aku bahkan belum melapor. Dia datang begitu cepat. Cheo Shen ada di sini. Chen Fan, kamu tamat. Chen Fan cepat minta maaf. Kamu tidak benar-benar ingin matikan. Siapa yang berani menyamar sebagai penguasa? Cheo Shen ini si tidak berguna ini. Bukan hanya dia menyinggung penguasa. Dia juga sangat tidak sopan padamu. Kamu harus memberinya pelajaran yang bagus. Benarkah begitu? Benar sekali. Kamu tidak ada tadi. Kamu tidak melihat bagaimana dia menyinggungmu. Aku dengar kau baru saja menyinggungku. Aku. Jika ada orang lain yang menyinggungku, aku pasti akan mencabut lidah mereka. Kalau begitu kalian semua yang hadir di sini, aku ingin bertanya, bagaimana tepatnya dia menyinggungku? Si tidak berguna itu. Dia bahkan mengatakan bahwa bahkan jika si Ao Group PIK datang, kamu masih harus berlutut dan memohon ampun padanya. Dia juga mengatakan grup PIK bukan apa-apa. Dia bahkan meniru penguasa dan berbicara lancang tentang Baginda. Ini benar-benar penghinaan besar. Penjaga seret mereka keluar. Tidak ada seorang pun yang pernah berani memutarbalikkan kebenaran di depanku. Apa yang terjadi? Semua yang aku katakan benar. Itu jelas yang terjadi. Apa? Apakah ada yang keberatan dengan apa yang kukatakan? Mari kita lihat siapa yang masih berani menyebarkan gosip jahat. Kami tidak akan berani. Adik seperguruan, apakah kau puas dengan penanganan ini? Kakak senior, mengapa Anda di sini? Apa yang terjadi?
Bagaimana Che Eushe mengenal Chen Fan ini? Ya mereka terlihat cukup akrab satu sama lain. Itu kamu. Kamu adalah wanita dari tadi malam. Mama, dia bukan Shen Yanchu. Dia adalah wanita yang disewa Chen Fan untuk membuat sandiwara. Apa aku sudah tahu? Aku pikir dia terlihat akrab saat dia masuk. Aku mengerti. Jadi kalian berdua tidak menyelesaikan akting kalian tadi malam. Dan hari ini kau menyerat banyak orang untuk membuat pertunjukan di perjamuan lelang kami begitu. Aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin Chen Fan ini bisa mengenal Shen Yanchu? Chen Fan, kamu terlalu berani. Kamu benar-benar berani membiarkannya menyamar sebagai Shen Yanchu. Kurang ajar. Jangan tidak menghormati penguasa. Penguasa, kalian sedang berakting. Apakah kalian bahkan percaya pada diri sendiri? Masih berakting di sini. Kalian benar-benar berdedikasi. Chen Fan, apakah kau menjadi sangat nekat hari ini? Kami akan mengingat dendam ini hari ini. Sekarang di depan semua tamu. Aku dengan ini menyatakan bahwa keluarga Lu mengeluarkan perintah pembunuhan atas dirimu Chen Fan. Astaga, itu perintah pembunuhan keluarga Lu. Saya dengar keluarga Lu mendukung 4 master hebat. Setiap dari mereka kejam dan ganas. Chen Fan benar-benar tamat kali ini. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup. Dan tidak bisa mati. Anda terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Tuan-tuan yang terhormat, Tetua Lu patriark keluarga Lu. jika ada sesuatu mari kita bicarakan nanti. Tidakkah Anda lihat saya sedang berbicara dengan tamu terhormat? Nona Kue, saya bersedia menawarkan 70% aset keluarga Lu sebagai imbalan untuk audiensi dengan penguasa. Saya ingin tahu apakah Anda bisa membantu saya dengan ini. Penguasa bukanlah seseorang yang bisa ditemui siapapun hanya karena mereka ingin. Aku masih perlu mempertimbangkan masalah ini. Dapat dimengerti. Apakah ada hal lain? Sekarang ingatlah, tuan-tuan muda baru saja mengeluarkan perintah bunuh. Kami akan pergi dan membersihkan sampah sekarang. Sejak keluarga Lu kami menduduki posisi sebagai keluarga bangsawan terkemuka di Haichen, perintah bunuh ini tidak pernah diaktifkan lagi. Siapa yang begitu nekat? Yang berani menyinggung putraku, menyebabkannya mengaktifkan perintah bunuh yang telah lama disegel ini. Orang ini bernama Chen Fan, bukan siapa-siapa yang tidak dikenal. Beraninya dia menyinggung tuan muda Lu kami. Kami akan segera mengambil kepalanya. Untuk menenangkan tuan muda, kami sudah bosan begitu lama. Kalau begitu mari kita melakukan pembantaian. Keluarga Lu benar-benar mengesankan. Bahkan keempat buronan terkenal dari Biancheng bisa dimanfaatkan oleh keluarga Lu. Mohon maaf atas ketidakmampuan saya. Kemampuan saya yang sedikit sama sekali tidak layak mendapatkan perhatian penguasa. Kami baru saja membicarakan penguasa. Jangan terburu-buru. Tuan Tua Lu, apakah kamu tahu siapa nama penguasa? Penguasa adalah orang yang misterius. Ini adalah rahasia tertinggi Dashen. Bagaimana mungkin orang kecil seperti saya bisa tahu? Dengarkan baik-baik. Penguasa bermarga Chen bernama Fen. Tuan Tua Lu, apakah kamu sudah mengingatnya? Apel. Sudah berakhir. Keluarga Lu saya benar-benar tamat. Tidak, saya harus segera menghentikan ini. Chen Fan. Sebelum 4 ahli hebat dari keluargaku tiba, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu hanya perlu berlutut dan bersujud 3 kali kepadaku, lalu merangkak di bawah kakiku dan memanggilku ayam. Aku akan mengampuni hidupmu yang sengsara. Mengapa harus bersusah payah? Bagaimana kalau Anda segera berlutut di hadapan saya sekarang dan bersujud 3 kali kepada saya? Mungkin saya bahkan akan mengampuni keluarga Lu Anda. Chen Fen, pada saat seperti ini mengapa kau masih mencoba bersikap tangguh? Cepatlah dan minta maaf. Mungkin Tuan Muda Lu, mungkin masih akan mengampuni nyawamu. Apa kamu dengar itu? Kesempatan terakhir. Minta maaf. Saya hanya mendengar anjing menggonggong. Baiklah. Aku sudah berubah pikiran ketika mereka tiba sebentar lagi. Bahkan, jika kamu berlutut di tanah dan memanggilku ayam, atau memanggilku kakek, aku tetap tidak akan mengampunimu. Mengerti? Tuan Muda Lu. Chen Fen berhenti segera. Berhenti, lepaskan Tuan Muda Lu. 4 anjing penjaga telah tiba. Beraninya kau, kakak dia memanggil kami anjing penjaga. Mari kita beri dia pelajaran. Jeti ini adalah 4 ahli hebat yang dipelihara oleh keluarga Lu. Kecepatan yang luar biasa.
Chen Fan benar-benar tidak tahu batas kemampuannya sendiri. Kematian sudah di ambang pintu, namun dia masih berani membantah. Trik murahan. Adik seperguruan memang tangguh. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia mematahkan teknik kultivasi saya? Mungkinkah dia seorang seniman bela diri? Kakak kedua terlalu menyedihkan. Biarkan saya yang menanganinya. Apakah hanya ini kemampuan 4 ahli hebat? Sialan. Kakak kedua, kakak ketiga, itu terlalu sombong. Tunggu sebentar. Pemuda ini tidak sederhana. Biarkan saya yang menanganinya. Mengapa kalian tidak menyerang saya bersama-sama? Menangani kalian satu persatu terlalu merepotkan. Bocah, kau telah membuat kami sangat marah hari ini. Lihat saja aku akan memukulmu sampai mati. Dia sebenarnya sekuat ini. 4 ahli hebat sebenarnya bukan tandingannya. Aku tidak menyangka. Orang itu benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Teknik 10.000 bayangan telapak 9 yang. Mengapa ini menyerupai teknik kultivasi penguasa Dashen? Dia adalah penguasa tertinggi Dashen. Yang mulia, mohon ampuni nyawa kami. Kakak, apa yang kau lakukan? Jika kau tidak ingin mati, segera berlutut. Cepat berlutut. Apa yang terjadi di sini? Tetua Wu. Apa yang kamu lakukan? Keluarga Luku menginvestasikan begitu banyak uang, mendukung dan memelihara kalian semua. Kalian semua tidak berguna, dan kalian menyebut diri kalian 4 ahli hebat. Kalian bahkan tidak sebaik 4 anjing. Bangun sekarang juga. Tuan Muda Lu, kau tidak pernah memberitahuku bahwa orang yang akan kita singgung sebenarnya adalah... Singkatnya, Chen Fan adalah seseorang yang tidak bisa kita singgung. Kami 4 bersaudara. Bukan lagi pelayan keluarga Lu Anda. Saya harap Tuan Muda Lu bisa menjaga dirinya sendiri. Baik. Pengkhianatan. Yang mulia, kami sangat menyinggung Anda barusan. Kami harap Anda bisa menunjukkan belas kasihan kepada kami. Ampuni kami 4 bersaudara. Enya, jangan biarkan saya melihat Anda lagi di masa depan. Jangan kemari. Aku memberitahumu. Aku dari perusahaan besar keluarga Lu. Jangan bergerak sembarangan. Luming. 4 anjing Anda sudah pergi. Jika Anda punya trik lain, gunakan saja. Saya akan memberitahu Anda apa itu perjuangan putus asa sebelum kematian. Kamu pecundang bau akan selalu menjadi pecundang. Jika kamu berani membunuhku, keluarga Lu kami tidak akan pernah melepaskanmu. Kau akan mati, namun kau masih berbicara keras. Adik seperguruan, kau tidak perlu berurusan dengan sampah semacam ini. Kakak seperguruan akan menanganinya untukmu. Saya mohon The film Eushin was berbelas kasihan. translated and narrated by M Media. Eushin putra, saya tidak tahu luasnya langit dan bumi. Dia menyinggung Anda. Mohon pertimbangkan keluarga Lu saya. Demi bertahun-tahun, kami telah melayani grup B. Ampuni nyawanya. Ayah, ada apa denganmu? Dia hanya penipu. Dia sama sekali bukan Shen Yanchu yang asli. Ayah, apa yang kamu pikirkan? Diam. Orang yang berdiri di depan Anda adalah Shen sendiri. Dasar bodoh. Bagaimana Anda bisa berbicara omong kosong di depan Shen? Sama sekali tidak mungkin. Presiden terhormat dari grup B. Shen Yanchu orang terkaya di Dashen. Bagaimana mungkin dia berdiri bersama dengan orang bodoh seperti Chen Fan? Chen Fan, Anda adalah Chen Fan. Tuan Chen ada di atas. Mohon terima hormat dari Lu Chen dari keluarga Lu. Putra yang tidak layak ini dengan sembrono menyinggung Anda. Saya mohon Anda berbesar hati. Ampuni dia kali ini. Ayah, apakah kamu gila? Mengapa kamu membungkuk kepadanya? Chen Fan. Dasar bodoh. Tuan Chen adalah orang yang berstatus. Beraninya kau? Apakah kau mencoba menghancurkan keluarga Lu bersama dirimu sendiri? Keluarga kita memiliki kekayaan dan bisnis yang besar. Bagaimana bisa hancur, ayah? Anak durhaka, kau anak durhaka. Tuan Chen adalah orang dengan status yang begitu mulia. Bagaimana mungkin keluarga Lu kami mampu menyinggungnya? Saya pikir keluarga Lu kami, cepat atau lambat kami akan dihancurkan oleh tanganmu lagi. Apa sebenarnya yang terjadi? Sikap Tuan Tua Lu terhadap Chen Fan sangat sopan. Mungkinkah dia benar-benar tokoh penting dengan identitas tersembunyi? Chen Fan, siapa sebenarnya kau?
Apa identitas saya? Apa hubungannya dengan Anda? Mantan istriku tersayang. Chen Fen, kau dan aku bersama selama 3 tahun. Kau memiliki kemampuan yang menentang surga. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Jika saya memberitahu Anda, apakah Anda akan percaya kepada saya? Jika kau tidak mengatakan apa-apa, bagaimana kau tahu aku tidak akan mempercayaimu? Aku melihat bahwa kau jelas ingin aku. Su Shiyu, Anda benar-benar tidak bisa diselamatkan. Ayah, tolong percayalah padaku. Anak ini hanyalah seorang sopir taksi miskin. Dia jelas bukan tokoh penting. Dan gadis ini, dia juga bukan orang baik. Dia hanya seorang aktris. Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati? Si Shen. Tuan Chen, saya bersedia untuk mengusir Lu Ming dari keluarga Lu kami. Untuk menunjukkan kesetiaan keluarga Lu kami. Ayah, aku tidak bisa diusir dari rumah. Bagaimana situasinya? Apakah wanita ini benar-benar Shen Yanchu? Pasti benar. Kalau tidak, Tuan tua Lu tidak akan turun tangan secara pribadi. Jika itu benar-benar terjadi, keluarga Lu menyinggung Shen Yanchu, yang berarti mereka menyinggung Olah Naga Azure. Bukankah keluarga Lu sudah tamat? Omong kosong. Omong kosong. Bagaimana mungkin keluarga Lu kita bisa tamat? Dasar kalian para idiot. Kalian semua sudah tertipu. Kalian semua sudah tertipu. Lu Ming, perjuangan putus asa Anda terlihat benar-benar konyol. Omong kosong, kamu bilang dia Shen Yanchu. Dia Shen Yanchu. Kata-kata saja tidak berarti apa-apa. Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan dia adalah Shen Yanchu? Membuktikannya sangat sederhana. Konferensi penawaran ini, saya meminta kakak magang senior saya memberikannya kepada Su Shiyu. Dan kontrak 300 miliar ini juga diserahkan kepada Su Shiyu oleh saya. Selama saya memberi perintah, kontrak 300 miliar ini bisa dibatalkan dalam hitungan menit. Apa sebuah kontrak yang kau berikan? Si Yu, jangan percaya padanya. Dia hanya penipu. Mari kita lihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Apa yang kupikirkan? Aku sebenarnya sejenak tertipu oleh Chen Fen. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang penting? Dia hanya berpura-pura berani. Tuan muda Lu, kamu benar-benar memiliki mata yang tajam. Kamu melihat melalui rencana mereka. Apa? Kontrak grup P telah dibatalkan. Chen Fen, apakah itu benar-benar kontrakmu? Ayah, si Yu. Katakan padaku aku salah dengar. Apakah kau benar-benar Shen Yanchu? Sudah kubilang sejak lama, tapi kau menolak untuk percaya. Sekarang, kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan. Apakah kau puas, Nona Su? Si Yu Shen, aku salah tentang apa yang terjadi sebelumnya. Tapi mengenai kontrak itu, bisakah kau menarik keputusanmu? Ya, Cie Shen, itu kesalahan kami karena gagal mengenali Gunung Tai. Kami gagal mengenalimu. Aku minta maaf padamu. Seluruh keluarga Su kami tidak sanggup kehilangan kontrak ini. Kau harus meminta maaf kepada adik seperguruanku. Aku menandatangani kontrak itu hanya demi adik seperguruanku. Chen Fen, bantu aku. Bantu aku memohon kepada Cie Shen. Si Usu kita sudah bercerai. Adapun saya hanya seorang sopir taksi miskin. Jika Anda butuh sesuatu, cari Tuan Muda Lu. Tidak mungkin. Kamu adalah Chen Fan. Kamu tidak mungkin seorang penguasa. Dan kamu seharusnya tidak mengenal Shen Yanchu. Kamu juga bukan Shen Yanchu. Kamu hanya palsu. Kalian semua pembohong. Semua pembohong. Tuan tua Lu, kau benar-benar membesarkan putra yang baik. Dasar makhluk jahat. Kau benar-benar telah menghancurkan keluarga Lu. Bapak Shen Cie Shen. Saya tidak berani menuntut pengampunan Anda. Saya hanya memohon Anda untuk mengampuni keluarga Lu. Adapun putra saya yang malang, tangani dia sesuai yang Anda anggap pantas. Adik seperguruan, bagaimana kau ingin menghadapinya? Karena itu masalahnya. Maka buang dia ke domain langit hitam. Domain langit hitam, bukankah itu tempat legendaris, di mana lingkungan hidupnya sangat keras? Jika dia pergi ke tempat seperti itu, dia pasti akan sangat menderita. Kalau begitu kita akan mengikuti keputusan adik seperguruan. Penjaga seret dia keluar untukku dan buang dia ke domain langit hitam. Ayah, selamatkan aku ayah, selamatkan aku ayah. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Tuan Chen. Aku buta dan bodoh. Tolong tunjukkan belas kasihan. Tolong ampuni hamba ini. Aku akan bersujud kepadamu. Aku akan memanggilmu ayah. Ayah, tolong ampuni aku. Ayah, tolong maafkan aku.
Maafkan aku. Saya sudah memberi Anda kesempatan. Sekarang sudah tidak berguna. Untuk apa kalian berdiri saja seret dia pergi? Tidak. Tuan Chen, maafkan aku. Ayah, selamatkan aku. Ayah, selamatkan aku, ayah. Adapun keluarga Lu Anda, mengingat kesetiaan Anda yang tak tergoyahkan, saya bisa mengampuni hidup Anda. Terima kasih, Tuan Chen. Berlaku segera. Kerjasama antara grup Pack dan grup Lo sepenuhnya diakhiri. Kedudukan keluarga Lu saat ini bergantung sepenuhnya pada grup P. Sekarang setelah grup P telah mengakhiri kerjasama dengan keluarga Lu, posisi keluarga Lu sebagai keluarga bangsawan terkemuka di Haicheng pasti hilang. Keluarga Lu mendapatkan ini karena ulah mereka sendiri. Membesarkan orang bodoh seperti Lu Ming. Mereka benar-benar tidak pantas dikasihani. Bahwa keluarga Lu dapat tetap aman dan damai, kami tidak memiliki tuntutan lain yang berlebihan. Terima kasih Tuan Chen dan Che Eushe atas belas kasihan Anda yang besar. Tak kusangka Chen Fan memiliki kemampuan menentang surga. Bahkan keluarga Lu bukan tandingannya. Chen Fan, kau jelas bukan orang biasa. Namun kau berpura-pura menjadi salah satunya di depanku selama 3 tahun. Apakah menyenangkan bermain-main denganku? Kapan saya pernah bermain-main dengan Anda? Jelas Anda yang membenci saya dan bersikeras menceraikan saya. Chen Fan, jika kau tidak sengaja menyembunyikan kebenaran dariku, aku tidak akan menceraikanmu. Orang yang menyebabkan situasi ini hari ini adalah kau, bukan aku. Su Shiyu, Anda masih berpikir Anda tidak melakukan kesalahan, benarkah? Kesalahan apa yang telah kulakukan? Selama 3 tahun terakhir ini, saya takut bahwa mengungkapkan identitas saya akan memberi tekanan pada Anda. Jadi saya selalu diam-diam berada di sisi Anda dan membantu Anda. Tapi bagaimana dengan Anda? Melihat bahwa Anda akan mencapai kesuksesan besar, Anda segera menendang saya pergi. Saya sudah bilang sejak lama, Su Shiyu, Anda akan menyesali ini. Menyesal? Apakah kau pikir aku ingin menceraikanmu? Karena aku akan mencapai kesuksesan besar. Sepertinya kau masih tidak mengerti. Kau mungkin berpikir bahwa mengandalkan Shen Yanchu dan membuat tuan tua luas pada terhadapmu membuatmu sangat kuat. Tapi kau harus ingat, kau akan selalu menjadi pria simpanan. Pria yang bergantung pada wanita. Aku akan selalu meremehkanmu. Siapa bilang Chen Fan bergantung pada Shen Yanchu untuk memiliki status bangsawan? Siapakah wanita cantik ini sekarang? Bukankah ini Cui Sinner milik Dashing, agen nomor 1 yang terkenal di seluruh Haicheng? Adik junior, aku tidak melihatmu sehari. Apakah kamu merindukanku? Kakak senior ketiga, apa yang Anda lakukan? Begitu banyak orang yang memperhatikan Anda. Dasar tidak tahu berterima kasih. Jika kakak senior tidak mencarimu, kamu tidak akan mencariku, begitukah? Kakak senior ketiga, lepaskan adik junior. Satu lagi telah tiba. Minggir kalian semua, adik junior milikku. Masih ada satu lagi. Keberuntungan luar biasa. Apa yang dia dapatkan? Begitu banyak wanita cantik melemparkan diri ke pelukannya. Kakak-kakak senior saya yang terkasih, mengapa kalian semua datang? Aku dengar adik junior bercerai. Kalau begitu aku tidak boleh datang. Jika aku tiba 1 langkah lebih lambat, adik junior akan direbut oleh wanita licik kakak senior ketiga itu. Siapa yang kau sebut wanita licik? Adik junior keempat, kau seharusnya tidak berbicara sembarangan. Siapa yang menyuruh adik junior menaruhku di hatinya? Kakak-kakak senior, bisakah Anda berbicara dengan benar? Tidak. Adik junior, kau adalah pria lajang sekarang. Kau tidak punya alasan lagi untuk menolak kami. Tepat sekali. Adik junior, kapan kau berencana mendaftarkan pernikahan kita denganku? Aku yang paling junior, kakak senior kedua, kakak senior ketiga. Aku yang seharusnya mendaftarkan pernikahan lebih dulu. Adik junior keempat, menghormati yang lebih tua. Aku seharusnya tidak perlu mengajarimu, kan? Apa yang terjadi di sini? 4 wanita cantik hebat berebut Chen Fan. Tidak termasuk Shen Yanchu. Siapa identitas ketiga wanita cantik lainnya? Chen Fan, Jeti, ini alasan sebenarnya kau menceraikanku. Aku tidak pernah berpikir kau adalah orang seperti ini. Jeti, kau adalah mantan istri buta adik junior. Kau terlihat cukup biasa. Bentuk tubuhmu bahkan tidak sebagus milikku. Siapa sebenarnya kau? Sangat tidak tahu malu. Kaulah yang meninggalkan adik junior lebih dulu. Hak apa yang kau miliki untuk berdiri di sini dan memaki orang lain sekarang? Su Shiyu, sejak hari kau meninggalkan adik juniorku, kau benar-benar kalah. Pria dengan kedudukan setinggi adik juniorku. Wanita sepertimu yang tidak punya pandangan jauh. Kau pada dasarnya tidak layak untuknya. Baiklah. Baik sekali. Sepertinya aku meremehkanmu. Aku awalnya berpikir, kau hanya hidup dari Shen Yanchu. Aku tidak menyangka kau begitu pelin-pelan. Su Shiyu, omong kosong apa yang kau ucapkan. Identitas asli adik juniorku di luar imajinasimu. Dia sama sekali tidak perlu bergantung pada siapapun. Identitas hebat yang mengguncang dunia, apa yang mungkin dimiliki Chen Fan? Mungkinkah dia adalah penguasa Dashing? Dan bagaimana kau tahu dia bukan? Dia pria tidak berguna.
Penguasa Dasheng sungguh. Dia benar-benar mempermalukan Dasheng. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi penguasa Dasheng? Benar-benar buta dan bodoh. Xu Xiyu. Hanya karena menyinggungku hari ini. Jika bukan demi adik juniorku, aku bisa mengambil separuh nyawamu. Jika aku dokter dewa teratas Dasheng tidak menunjukkan kekuatanku, kamu pasti mengira aku Hello Kitty. Apa ketiga wanita cantik ini? Apakah mereka masing-masing? Jiang Ruirui Ketua Olah Naga Azure, Kwesin Agen Utama Dasheng, dan Sang Xiaoru Dokter Ilahi Utama Dasheng. Xu Xiyu, apakah kau mengerti identitas kami bertiga sekarang? Aku benar-benar tidak menyangka ini. Selain mengenal Shen Yantu Chen Fin, ternyata mengenal begitu banyak tokoh penting. Keempat wanita cantik hebat Dasheng melemparkan diri padanya. Keberuntungan luar biasa macam apa ini? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Chen Fin bisa mengenal 4 tokoh besar ini? Dia hanya pecundang bau. Kemampuan menentang langit apa yang dia miliki? Kau mengaku sebagai tokoh penting. Tapi siapa yang bisa membuktikannya? Bisakah token naga Azure dari Olah Naga Azuriku menjadi bukti? Astaga, mereka benar-benar mereka. Salam hormat kepada Ketua Olah Naga Azure. Salam untuk Ketua Olah Naga Azure. Putri, apakah Chen Fin benar-benar memiliki kemampuan sehebat itu? Meskipun begitu, dia masih hidup dari seorang wanita. Karena pembicaraan lebih lanjut, tidak ada gunanya. Adik seperguruan, ayo pergi. Xu Xiyu, kasih sayang antara Anda dan saya sudah berakhir. Berbicara lebih jauh dengan Anda tidak ada gunanya. Xiyu, mengapa kau membiarkan mereka pergi? Apa yang perlu dibicarakan jika mereka tidak pergi? Haruskah aku membiarkan mereka terus mempermalukanku? Tapi mereka adalah tokoh penting tingkat atas. Terutama Shen Yantu itu. Jangan lupa, kita masih membutuhkannya untuk menandatangani kontrak itu. Mengingat betapa kuatnya dia membela Chen Fin. Lupakan saja kontrak kita sepenuhnya. Mama, ada apa? Xiyu, aku tidak memberitahumu. Aku pikir kontrak dengan grup PIK itu sudah pasti. Jadi setelah itu aku berinvestasi 500 juta ke dalam proyek. Mama, kontraknya belum ditandatangani. Bagaimana kau bisa bertindak atas inisiatifmu sendiri? Bagaimana aku bisa tahu kontrak ini akan gagal di tengah jalan? Ini semua karena Chen Fin yang tidak berguna itu. Jika dia tidak menghasut Shen Yanchu di balik layar, kita pasti sudah menandatangani kontrak ini sejak lama. Apa gunanya membicarakan itu sekarang? Itu 500 juta. Mama, sekarang karena grup Su kita tidak memiliki kontrak ini, kita tamat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita serius akan memohon pada Chen Fin? Jangan pernah memikirkannya. Aku sama sekali tidak akan memohon padanya. Mungkinkah? Pasti ada orang lain di dunia ini yang bisa membantuku. Adik junior mulai sekarang ini akan menjadi kamarmu. Kakak seniormu tinggal tepat di seberangmu. Ingatlah untuk datang menemuiku malam ini. Tidak perlu kakak senior ketiga. Istirahatlah lebih awal. Adik junior, aku tahu kau akan datang mencariku. Maaf kakak senior ketiga. Saya salah masuk kamar. Adik junior, apa yang kau lakukan? Maaf kakak senior kedua. Silakan lanjutkan. Anda memiliki sosok yang hebat. Mengganggu. Ini semua salah Chen Fin karena terus-menerus mengacaukan segalanya. Kalau tidak, saya pasti sudah meminjam 500 juta dari Tuan Muda Jing. Apakah grup Su benar-benar akan merosot? Nona Su, mohon tunggu. Tindakan apa? Jika Anda ingin grup Su mengatasi krisis ini, Rangkai Ketua Sekte Gerbang Suanyu. itu tidak sulit. Saya adalah Ketua Sekte Gerbang Juanye. Siapa yang berani melanggar olah naga Azureku? Benar-benar mencari mati. Ambil ini. Olah naga Azure yang sepele ini bukanlah hal istimewa. Di depan gerbang Suanyu saya, Anda sebenarnya sangat rentan. Kalian adalah orang-orang dari gerbang Zuanyue. Benar. Gerbang Suanyu dan olah naga Azureku telah bertarung selama bertahun-tahun. Selalu ditekan oleh olah naga Azure. Sekarang mereka benar-benar berani melanggar batas balai naga Azureku.
Apa kalian tidak takut penguasa mengetahuinya? Tidakkah kalian akan menghadapi konsekuensi yang berat? Siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa penguasa Dasheng menghilang 3 tahun lalu? Aula Naga Azuri telah lama tanpa perlindungan penguasa tertinggi. Hanya beberapa wanita seperti Anda sama sekali tidak bisa menimbulkan masalah. Sekolah terkemuka Dasheng ini seharusnya sudah berpindah tangan sejak lama. Kau, Dengarkan baik-baik. Segalanya malam ini hanyalah permulaan. Apa yang gerbang Zuanyue kami berniat lakukan jauh lebih dari ini. apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Semua orang mengatakan 4 bunga emas Aula Naga Azur sangat cantik tiada tara. Melihat mereka hari ini, reputasi itu memang pantas. Mengapa kita tidak merebut kalian semua dan menjadikan kalian slave untuk ketua sekte kita? Mimpi saja. Nati, Seperti yang diharapkan dari kakak senior tertua Aula Naga Azur, memang cukup cantik untuk memabukkan hati seseorang. Saya akan lebih dulu, atas nama ketua sekte kita, mencicipi Anda. Lepaskan dia. Kakak senior tertua kamu baik-baik saja. Kakak senior kedua, kakak senior ketiga, kakak senior keempat. Sialan. Siapa yang memberimu keberanian? Berani memukul kakak senior tertuaku. Telapak transformasi naga Anda adalah penguasa Dasheng. Bagaimana itu mungkin? Anda sebenarnya masih hidup? Tidak. Saya harus segera kembali dan melapor kepada ketua sekte. Mencoba pergi, mengganggu kakak senior tertua, adalah kejahatan yang tak termaafkan. Kakak-kakak senior, kalian baik-baik saja. adik seperguruan. Dadaku sangat sakit. Bantu kakak seperguruan menggosoknya. Adik seperguruan, aku sangat ketakutan barusan. Aku butuh kau menghiburku dengan pelukan. Kakak-kakak senior, sepertinya kalian baik-baik saja. Kalau begitu aku bisa tenang. Apa yang terjadi pada kakak senior tertua? Kakak senior tertua, kamu terluka. Adik seperguruan, apakah kakak seperguruan tertua baik-baik saja? Sepertinya ini cedera serius. Sialan gerbang Zuanyue. Lain kali aku bertemu mereka, aku pasti akan membalaskan dendam kakak seperguruan tertua. The film was translated and narrated by M Media. Adik seperguruan, terima kasih. Mengapa kau tidak pergi dulu? Kakak senior tertua, kamu baik-baik saja. Kalau begitu aku lega. Kakak-kakak senior, apa yang kalian semua lakukan? Adik seperguruan, jujurlah. Seberapa jauh hubunganmu dan kakak seperguruan tertua telah berkembang. Tepat sekali, kau tidak boleh menyembunyikan apapun dari kami. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku hanya membantu kakak senior tertua menyembuhkan lukanya. Benar, aku belum menanyakanmu tentang kejadian malam ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Masalah malam ini disebabkan oleh gerbang Zuanyue. Renkai dari gerbang Zuanyue. Lawan yang kalah dari dulu. Beraninya dia datang ke sini dan membuat masalah lagi. Dia mencari mati. Renkai datang dengan agresif kali ini. Aku khawatir dia punya rencana. Kakak senior tertua, mengapa Anda tidak beristirahat sebentar lagi? Adik seperguruan, aku baik-baik saja. Mari kita langsung ke intinya. 3 tahun yang lalu, demi Su Shiyu, kau menyamar sebagai orang biasa dan tinggal bersama keluarga Su. Itulah mengapa dunia percaya penguasa Dasheng telah hilang selama bertahun-tahun, sehingga berani melanggar Aula Naga Eset Eku. Sekarang adalah waktunya bagimu untuk kembali dan merebut kembali posisi penguasa. Untuk mengagumkan seluruh penjuru dunia, kami memohon adik seperguruan untuk merebut kembali posisi penguasa. Kami memohon adik seperguruan untuk merebut kembali posisi penguasa. Ketika token penguasa dikeluarkan, semua penjuru patuh. Salam kepada penguasa tertinggi Dasheng. Salam hormat kepada penguasa tertinggi Dasheng. Token penguasa. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi dan menemui penguasa. Pembicaraan lebih lanjut tidak berguna. 3 tahun telah berlalu. Penguasa akhirnya muncul kembali di dunia. Ayo pergi. Adik seperguruan, tolong lihat proposal ini. Si Yu Shen ini buruk. Apa yang terjadi?
Apakah Anda tidak tahu cara mengetuk? CEO Shen ini keadaan darurat. Bicaralah, sejak grup So disuntik modal oleh orang misterius. Hanya dalam 1 minggu, telah berkembang menjadi perusahaan yang dapat bersaing dengan perusahaan kami. Terlebih lagi, mereka telah berulang kali menentang kami, menyebabkan grup kami kehilangan sejumlah besar uang. Sekarang para pemegang saham menuntut pengembalian dana, dan harga saham kami telah mencapai titik terendah. Grup So lagi, tidak hanya itu. Akhir pekan ini, grup So juga mengadakan gala amal besar. Ini benar-benar mengabaikan grup PIK kami, dan tidak menunjukkan rasa hormat. Menyebut diri mereka penguasa Dasheng. Mereka benar-benar percaya diri. Penguasa Gala Dasheng. Karena mereka menyelenggarakan perjamuan ini, bagaimana mungkin kita tidak menghadirinya? Adik seperguruan, apakah Anda akan pergi? Pergi mengapa saya tidak akan pergi? Saya ingin melihat siapa yang memberi grup Su keberanian untuk berani menargetkan kakak senior, grup Beak. The film Lama was tidak bertemu. translated and Anda sudah tiba. narrated by M. Halo Media. CEO Su. Selamat CEO Su. Sangat mudah. Namun Anda sudah naik ke puncak dunia korporat Dasheng. Kami orang tua ini benar-benar malu dengan inferioritas kami. Selain grup B. Saat ini di Dasheng, grup Su kami adalah yang terkuat. Mulai sekarang, kami harus meminta lebih banyak bimbingan dan dukungan dari CEO Su. Sungguh gelombang di belakang mendorong gelombang di depan. Mari kita angkat gelas bersama dan bersulang untuk CEO Su. Untuk CEO Su, saya akan minum untuk itu. Semua orang terlalu baik. Fakta bahwa saya ada di sini hari ini sepenuhnya karena dukungan semua orang. Seharusnya saya yang bersulang untuk kalian semua dengan minuman ini. Chen Fen, apakah kau melihat itu? Ini saya, mengandalkan kekuatan saya sendiri, mencapai posisi yang dikagumi semua orang. Orang-orang sepertimu tidak akan pernah mengerti. Yang pertama mendukungnya. Mengganti grup Beak. Hanya berdasarkan keluarga Su Anda. Itu jauh dari cukup. Chen Fen, aku tahu kau akan datang. Anda bersusah payah menyelenggarakan perjamuan ini. Bukankah Anda hanya menunggu saya muncul? Sungguh kesombongan. Kau pikir hanya karena kau menempel pada Shen Yanchu, kau bisa berlagak sombong. Sayang sekali bahwa Shen Yanchu saat ini hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Mengingat nilai dirimu saat ini, kau jauh dari pantas untuk menikahi Shiyu kami. Aku tidak peduli apa yang dilakukan grup Sumu. Tapi kamu sama sekali tidak boleh menyentuh grup Beak. Jika kamu menyentuh grup Beak, aku akan memastikan grup Sumu jatuh ke neraka abadi. Lancang, kau pikir kau siapa? Bagaimana mungkin seseorang sepertimu bisa menyentuh grup suku? Chen Fen, grup Su saya tidak lagi seperti dulu. Dengan kemampuanmu, kau tetap tidak bisa menyentuh kami. Dari mana anak ini berasal? Berani-beraninya sombong begitu. Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Maaf telah membiarkan para kepala keluarga menyaksikan ini. Dia adalah milik puteriku, mantan suami yang tidak berguna. Selama pernikahan, dia genit ke sana kemari. Dia berpikir bahwa dengan menempel pada Shen Yanchu dari grup PIK, dia bisa melambung ke langit. Sekarang setelah grup PIK mengalami masa sulit, dia hanya kembali ke keadaan aslinya. Jadi dia, saya sudah mendengar rumor tentang dia. Melihatnya hari ini, dia benar-benar sampah. Jangan keterlaluan. Meskipun grup PIK saya telah menghadapi kesulitan, itu masih grup nomor 1 di Dasheng. Benarkah begitu? Pasti tidak akan menjadi nomor 1 lebih lama lagi. Nomor 1 saat ini di Dasheng akan segera menjadi grup suku. Dalam kapasitas saya sebagai kepala keluarga Son, saya memerintahkan kalian semua untuk bersatu dengan grup Su dan bersama-sama memotong jalur mundur grup B. Saya setuju untuk memutus jalur mundur grup PIK. Hanya berdasarkan beberapa ikan kecil sepertimu. Apakah kamu layak mengguncang grup Beak? Meskipun satu kepala keluarga tidak cukup, tetapi dengan bergabungnya keluarga Shang saya bertanya-tanya, apakah itu cukup? Masih tidak layak. Keluarga Shang mengendalikan jalur ekonomi Provinsi Barat. Di mulut sampah sepertimu, kamu berani mengatakan, kami tidak layak. Tambahkan keluarga Wang Sayo ke dalam campuran. Saya menolak untuk percaya. Kita tidak bisa menangani satu grup P. Masih tidak layak. Nah, kamu benar-benar sombong. Bagaimana jika keluarga Xiao Sayo ikut bergabung juga? 4 keluarga besar bertindak secara bersamaan. Bahkan jika kamu seorang bangsawan kekaisaran, kamu pasti akan sedikit waspada, bukan? Jauh dari cukup. Tambahkan gerbang Zhuanyue Sayo ke sana. Apakah bobotnya cukup? Siapa ini sekarang? Gerbang Zhuanyue. Ini adalah sekte terbesar kedua di Dasheng saat ini. Salam Tuan Ren. Salam Tuan Ren. Bangkit. Tuan Ren. Mungkinkah itu ketua sekte gerbang Suanyu yang legendaris? Dikatakan bahwa kala itu, setelah ketua sekte gerbang Suanyu dikalahkan oleh penguasa tertinggi Dashing, dia mundur bersama seluruh sektenya ke sudut selatan. Berdiri dalam oposisi jauh terhadap olah naga Aishu di utara, tanpa saling mengganggu.
Setelah bertahun-tahun, mengapa dia tiba-tiba datang ke Haichang? Tuan Ren, Anda akhirnya tiba. Kami sudah lama menunggu Anda. Perjamuan hari ini sangat megah. Bagaimana mungkin saya melewatkannya? Jika bukan karena bantuan Tuan Ren, grup Sukame tidak akan bangkit. Shiyu, cepatlah dan berterima kasih kepada Tuan Ren. Tuan Ren, kebaikan besar Anda tidak membutuhkan ucapan terima kasih. Jika ada kebutuhan di masa depan, silakan bebas untuk memerintah kami. Pantas saja keluarga Su memiliki kemampuan seperti itu. Jadi gerbang Xuanyue telah mengarahkan mereka dari belakang. Tuan Ren, kami sudah lama mengagumi gerbang Xuanyue. Kami bertanya-tanya, apakah selain grup Su, apakah Tuan Ren bersedia untuk menerima beberapa murid lagi? Keluarga Zhou saya bersedia menyatakan kesetiaan kepada Tuan Ren dan siap sedia atas perintah Tuan Ren. Keluarga Zhang saya juga bersedia menyatakan kesetiaan kepada Tuan Ren dan siap sedia atas perintah Tuan Ren. Keluarga Song saya juga, keluarga Wang saya juga. Gerbang Xuanyueku secara luas menerima ENDIVEDU berbakat dan orang-orang luar biasa. Karena kalian semua memiliki niat ini, mengapa tidak mungkin bagi kalian untuk bergabung dengan gerbang Xuanyueku? Sebuah sekte yang selamanya menempati peringkat kedua, masih bisa membuatmu berbondong-bondong mendatanginya. Sungguh bodoh. Lancang, gerbang Xuanyue yang bermartabat adalah sesuatu yang orang tak berguna sepertimu, pantas untuk memfitnah. Chen Fen, apakah kau cemburu bahwa Shiyu kami mendapat bantuan Tuan Ren? Itulah sebabnya kau bertingkah gitu. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah penguasa sekarang. Aku memberitahumu. Di seluruh Dasheng, jika orang itu tidak ada, aku adalah Raja Dasheng. Tidak peduli siapa itu, semua orang harus mematuhi perintahku. Ketika harimau pergi, monyet mengklaim tahta. Apa katamu? Apakah aku salah? Kamu saat ini hanya bisa memobilisasi Dasheng. Keluarga bangsawan yang tidak kompeten ini, 4 magnat besar di bawah penguasa di masa lalu. Kamu tidak bisa memerintah satupun dari mereka. Hak apa yang kamu miliki untuk menantangku di sini? 4 magnat agung. Mereka adalah 4 tokoh besar yang memiliki status tingkat atas di seluruh dunia. Aku dengar 4 magnat agung hanya mengindahkan panggilan penguasa Dasheng. Mereka adalah pengikut setia penguasa dan kekuatan yang kuat di bawah perintah penguasa. Siapapun yang bisa memerintah 4 magnat agung adalah penguasa Dasheng yang sejati. Kamu tentu tidak bisa disebut Raja Dasheng. Omong kosong. 4 magnat agung telah lama pensiun bersama dengan penguasa Dasheng dan tidak lagi mengurusi urusan Dasheng. Mengapa aku membutuhkan pengakuan mereka? Kamu tidak butuh pengakuan. Kamu tidak diakui. Chen Fan, kamu telah benar-benar membuatku marah. Hari ini aku akan membuatmu dan grup P binasa bersama. Dalam kapasitasku sebagai ketua sekte gerbang Xuanyue, aku memerintahkan semua orang untuk secara kolektif memasukkan Chen Fan dan grup P ke daftar hitam. Apakah ada yang keberatan? Karena kami setia pada gerbang Xuanyue, keluarga Songku tidak keberatan. Aku mendukung memasukkan Chen Fan dan grup P ke daftar hitam. Aku juga mendukung memasukkan Chen Fan dan grup P ke daftar hitam. Kami semua mendukungnya. Sekumpulan orang bodoh buta. Saya Shen Yanchu, mewakili penguasa bertanya kepada Anda sekali lagi. Apakah Anda yakin ingin membelot ke gerbang Xuanyue dan menentang penguasa Dasheng? Apakah ini bahkan perlu ditanyakan? Grup Pik sudah lama kehilangan momentumnya. Chen Fen, apakah kau pikir dengan menempel pada wanita kaya, kau bisa naik status dengan cepat? Kau sedang melamun. Chen Fen, sudah kubilang sejak lama. Mengandalkan wanita untuk dukungan bukanlah rencana jangka panjang. Seseorang harus memiliki keahlian. Harus mengandalkan diri sendiri. Kamu mengandalkan Renpai. Baru kemudian, kamu menarik grup Su keluar dari masalah. Bagaimana kamu bisa mengklaim mengandalkan dirimu sendiri? Kurang ajar. Hanya grup Pik belaka. Bisakah itu dibandingkan dengan gerbang Xuanyue milik Tuan Ren? Bagus. Sangat bagus. Aku sudah menanyakan kalian semua. Kalianlah yang ingin mengkhianati Aula Naga Azure dan menentang grup Peak. Maka kalian harus menanggung konsekuensinya sendiri. Chen Fen, berhentilah berpura-pura di sini. Hari ini kau dan grup Pik tidak bisa lari dari bencana. Penjaga, tangkap Chen Fan dan Shen Yanchu. Cepat. Kakak senior, berdirilah di belakangku. Kamu punya beberapa keterampilan. Biarkan aku mencoba melawanmu. Teknik gerakan ini, tatapan ini.
Mengapa aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya? Mungkinkah dia benar-benar? Apakah kamu yakin sekarang? Tidak, aku tidak yakin. Tuan Ren. Aku sudah memberitahumu identitasku. Hanya saja kamu menolak untuk mempercayainya. Dia meskipun aku tidak tahu. Mengapa kamu memiliki seni bela diri penguasa itu? Jangan berpikir aku akan mempercayaimu hanya karena itu. Penguasa Dasheng, pensiun 3 tahun lalu dan menghilang tanpa jejak. Aku dengar dia meninggal dalam kecelakaan sejak lama. Apa penguasa Dasheng sudah mati? Maka sekte terkemuka di dunia pasti milik gerbang Juanye. Kami memohon kepada ketua gerbang Ren untuk mengizinkan kami untuk melayani gerbang Juanye. Mendengar angin dan mengira hujan. Siapa yang memberitahumu bahwa penguasa Dasheng sudah mati? Dan kamu terburu-buru mengakui anjing ini sebagai tuanmu. Bukankah itu sedikit terlalu dini? Chen Fan, karena Anda mengaku sebagai penguasa Dasheng. Apakah Anda punya bukti? Ya, kata-kata saja tidak cukup bukti. Kau bilang kau adalah penguasa agung. Aku juga ibu penguasa. Karena itu masalahnya. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Buka mata Anda lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Apa ini? Ini benar-benar terlihat seperti token penguasa. Mungkinkah Chen Fan benar-benar tuan penguasa? Ini tidak mungkin. Orang itu sebenarnya masih hidup. Apakah kamu percaya sekarang? Putriku, jangan tertipu olehnya. Bocah ini datang dengan persiapan. Lihatlah token penguasa ini. Itu pasti palsu yang dibeli dari kios jalanan. Palsu. Tepat sekali. Jelas palsu pada pandangan pertama. Untuk menipu kami. Kamu benar-benar berusaha keras. Chen Fan, Anda berani memasukkan token penguasa. Anda memiliki keberanian yang luar biasa. Ketika aku tidak memiliki token penguasa, kamu bilang aku bukan penguasa. Sekarang setelah aku memiliki token penguasa, kamu mengklaim aku memalsukannya. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan. Kau memasukkan token penguasa dan meniru penguasa. Chen Fan, akhirmu sudah dekat. Chen Fan, berhenti bertingkah gila di sini. Keluar dari sini sekarang juga. Kursi ini bukan untuk orang sepertimu duduki. Kematian sudah di depan mata, namun kamu masih berbicara keras. Aku lihat kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang begitu tidak tahu malu. Karena itu masalahnya. Kakak senior, mari kita mulai dengan keempat kepala keluarga ini. Ya, penguasa. Berulang kali memfitnah penguasa dan menolak bertobat. Membantu orang jahat dalam tirani mereka. Kejahatan mereka tidak dapat diampuni. Sekarang atas perintah penguasa tertinggi Dasheng, kami dengan ini mencabut Songshan, Shao, dan Wang. 4 keluarga besar dari semua kekuasaan mereka di Dasheng. Mereka direduksi menjadi rakyat biasa. Lihatlah kau bertingkah seolah-olah kau kecanduan pertunjukan itu. Shen Yanchu, kau menemukan penipu untuk berpura-pura menjadi penguasa. Apa kau pikir? Itu bisa membalikkan kemerosotan grup B. Chen Fan, kau hanyalah seorang sopir taksi. Dan kau berani melawan 4 keluarga besar kami. Kau pikir kau siapa? Kami sangat takut. 4 keluarga besar kami memiliki akar yang dalam di Dasheng. Bagaimana mungkin satu kata dari sampah sepertimu menghapusnya? Kau pasti menderita delusikan. Kau sampah. Ini hanyalah sekarat. Chen Fan, bukankah Anda sudah cukup membuat masalah? Penguasa, perintah Anda sudah dikeluarkan dan sedang dilaksanakan segera. Suruh mereka cepat. Aku tidak punya banyak kesabaran. Teruslah berpura-pura, teruskan. Aku ingin melihat seberapa mampunya kau sebenarnya. Halo. Apa yang kau katakan? Grup Song telah runtuh. Keluarga Song telah masuk daftar hitam. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin keluarga Song kami masuk daftar hitam? Song tua, apa yang terjadi? Apa? Keluarga Wang sudah tiada. Keluarga Xiao hancur. Apa? Keluarga Sang hancur. Ini tidak mungkin. Chen Fan, apa sebenarnya yang kau lakukan pada kami? Apa yang aku lakukan? Bukankah itu jelas? Mungkinkah Chen Fan benar-benar penguasa agung? Dengan satu perintah darinya, keempat keluarga besar kami dihancurkan. Apa sebenarnya yang telah kami lakukan? Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin Chen Fan menjadi penguasa agung?
Ini The pasti film salah was paham. translated and narrated Siapa yang by berkomplot M. melawan Mia. 4 keluarga besar kami? Shiyu, apa yang terjadi? Kebetulan ini pasti kebetulan. Chen Fan, berhentilah berpura-pura di sini. Kalian semua telah ditipu olehnya. Ketua Olah Naga Azure bawahan penguasa tiba. Agen khusus nomor 1 Dashen tiba. Dokter ilahi terkemuka dunia tiba. 4 magnat agung tiba. Salam kepada penguasa. Salam untuk penguasa. Ketika penguasa memerintah dunia bergeser, dan semua pahlawan di bawah langit tunduk. Kami 4 magnat agung menghormati penguasa agung. 4 magnat agung. Mereka 4 magnat agung yang berkuasa di seluruh dunia, di seluruh Dashing, dan hanya bisa dipanggil oleh penguasa. Bagaimana mungkin mereka berlutut di hadapan Chen Fin, putriku? Apakah kita salah lihat? Chen Fin, mungkinkah dia? Apakah dia penguasa Dashing? Tidak mungkin. Kami sudah menikah selama 3 tahun. Jika dia adalah penguasa, tidak mungkin saya tidak akan menyadari jejak atau petunjuk apapun. Tapi selain penguasa agung, siapa lagi yang bisa memerintah tokoh-tokoh hebat ini? Paus Eropa. Raja Keuangan Dunia. Taipan Minyak. Pemimpin kelompok tentara bayaran teratas dunia. Tokoh-tokoh terkenal ini. Yang dengan satu hintakan kaki mereka, adalah 4 magnat agung yang mampu mengubah lanskap global. Sekarang benar-benar berlutut di hadapan Chen Fan. Astaga, apa sebenarnya yang telah kami lakukan? Keberadaan macam apa yang telah kami singgung? Tidak heran dia bisa dalam sekejap memusnahkan 4 keluarga besar kami. Semuanya masuk akal sekarang. Aku benar-benar pantas mati. Aku benar-benar memiliki mata tetapi gagal melihat Gunung Tai. Aku adalah pendosa abadi keluarga Shang. Saya sudah memberitahu Anda sejak lama F. Andalah yang sombong dan angkuh, yang menyebabkan hasil hari ini. Semuanya adalah perbuatan Anda sendiri. Penguasa-penguasa agung. Kami salah. Tolong ampuni kami. Ketika kamu barusan menuduhku menyamar sebagai penguasa. Ketika kamu barusan mencoba mengusirku. Ketika kamu barusan mencari perlindungan dengan gerbang Suanyun. Ketika kamu berencana menargetkan grup pria. Wajahmu tidak seperti ini. Sushi Yu. Ini semua salahmu. Kau adalah yang pertama mencari perlindungan dengan gerbang Xuanye. Kau membuat kami memilih pihak yang salah. Kau salah memahami identitas penguasa. Semua ini karena kau. Jika bukan karenamu, kami tidak akan menyinggung penguasa. Dan kami tidak akan berakhir dengan keluarga kami hancur. Bukan saya. Saya tidak tahu. Sushi Yu, aku akan membunuhmu. Putriku, apakah kau baik-baik saja? Beraninya kau, putriku pernah menjadi istri penguasa. Dikatakan bahwa 1 hari sebagai suami istri menciptakan 100 hari kebaikan. Jika kau memperlakukan putriku seperti ini, tidakkah kau takut menimbulkan murka penguasa? Sekarang kamu mengingatku. Bukankah kamu sebelumnya mengatakan bahwa aku tidak layak untuk putrimu? Bagaimana bisa sekarang, setelah aku menjadi penguasa, tiba-tiba satu malam sebagai suami istri menciptakan 100 hari kebaikan lagi? Tidak peduli apapun, Chen Fin. Kau pernah menjadi menantu tinggal di keluarga suku. Sekarang setelah kau sukses, apakah kau akan meninggalkan Shiyu? Chen Fin, jadi Anda telah menipu saya selama ini. Kapan aku pernah menipumu? Anda menyembunyikan identitas Anda. Bukankah itu menipu saya? Sudah kubilang jika Anda memberitahuku lebih awal bahwa Anda adalah penguasa. Bagaimana mungkin saya menceraikan Anda? Sushi Yu, apakah pernikahan dan perceraianmu hanya karena identitasku, dan bukan karena siapa diriku sebagai pribadi? Cukup Sushi Yu. Tidak perlu lagi berdalih. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu akan menyesali ini. Sushi Yu bersama keluarga Su telah berulang kali menyinggung penguasa. Ini merupakan tindakan mendatangkan murka langit Dasheng. Menurut ketetapan keluarga Su, akan diberi sanksi. Grup Su akan disita dan sepenuhnya menjadi milik Kaulan Naga Azuri. Adapun Sushi Yu, dia dilarang terlibat dalam perdagangan seumur hidupnya. Jadi itu kebenarannya. Chen Fin, tidak heran Anda tidak pernah mendengarkan nasihat saya kepada Anda. Tidak heran Anda mengenal Shen Yanchu, sosok penting seperti Cui Sinner. Tidak heran Anda begitu tangguh dalam pertempuran. Ternyata, Anda selalu menyembunyikan kemampuan sejati Anda dari saya. Saya bodoh dan buta, hingga berakhir dengan nasib seperti ini hari ini. Saya menerimanya. Tidak, bukan begitu. Hari ini seharusnya keluarga suku menjadi penguasa. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Mengapa? Tuan Ren, saya mohon tolong selamatkan keluarga Su kami. Pergi sana. Mama sudah cukup. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, tidakkah Anda cukup malu? Bagaimana ini memalukan? Jika kita bisa mempercayai Chen Fin. Jika kita tidak menilai orang dari penampilan. Jika Anda bisa. Bersabar. Semuanya tidak akan seperti ini hari ini. Chen Fin, demi kita yang pernah menjadi keluarga.
Saya mohon kau membantuku sekali lagi. Keluarga. Kapan kamu pernah memperlakukanku Chen Fan sebagai keluarga? Selama bertahun-tahun, aku diam-diam menyembunyikan identitasku untuk membantu kalian semua. Kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Sekarang sudah terlambat. Chen Fan, saya minta maaf. Saya minta maaf karena telah menyakiti Anda di masa lalu. Sekarang saya melihat Anda bukan orang yang tidak kompeten seperti yang saya bayangkan. Saya sangat senang, seperti yang Anda katakan, nasib kita bersama telah berakhir. Jika surga memberi saya kesempatan lain, saya tidak akan memperlakukan Anda seperti yang saya lakukan sebelumnya. Mama, ayo pergi. Aku tidak akan pergi. Menantuku adalah penguasa Dashing. Menantuku adalah penguasa Dashing. Aku tidak akan pergi. Ketua Sekte Rel. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Penguasa, bagaimana orang ini harus ditangani? Gerbang Suanyui memiliki keberanian seperti itu. Untuk benar-benar berani menyerang Aula Naga Azure, lemparkan dia ke domain langit hitam. Aku ingin dia merasakan rasa kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Ya, Chen Fan, beraninya kau menangkapku. Gerbang Zuanyue tidak akan melepaskanmu. Kau tidak diizinkan menangkapku. Gerbang Suanyui belaka bisa aku padamkan dengan jentikan jariku. Adik seperguruan, syukurlah Anda ada di sini. Baru kemudian, Grup Pack dan Aula Naga Azure bisa diselamatkan. Aula Naga Azure dan Grup Pack adalah rumahku. Dan kalian adalah keluargaku. Aku tidak akan membiarkan kalian menderita kerugian apapun. Jangan khawatir. Saya pasti akan membawa kembali mutiara mendalam surgawi dengan selamat. Shen Yanchu betapa lancangnya. Berani datang ke gerbang Zuanyue-ku sendirian. Hanya gerbang Zuanyue. Mengapa saya harus takut padanya? Gerbang Zuanyue kami. Meskipun menempati peringkat kedua di Dasheng, bukan tempat yang bisa kau datangi begitu saja. Dan pergi kapanpun kau mau. The film was translated and narrated by Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak banyak. Kami hanya ingin memberi Nona Shen pelajaran kecil. Tangkap Shen Yanchu hidup-hidup. Ini rencanamu. Gerbang Zuanyue. Tidak setidak kompeten yang kau bayangkan. Waktu 3 tahun. Cukup bagi gerbang Zuanyue untuk berkembang. Salam pemimpin aliansi. Kamu menangkap saya. Adik junior tidak akan melepaskanmu. Biarkan dia datang, kalau begitu. Aku menolak untuk percaya bahwa dia bisa pergi tanpa cedera. Begitu dia menginjakan kaki di wilayah gerbang Zuanyue-ku. Ini gawat, kakak seperguruan sulung telah menghilang. Kakak seperguruan sulung dalam bahaya. Aku harus pergi menyelamatkannya. Gerbang Suanyue sungguh berani. Berani-beraninya menangkap kakak seperguruan sulung. Beraninya kamu memprovokasi Aula Naga Azure. Pergi ikuti aku untuk meratakan gerbang Suanyui. Penguasa Dasheng Anda telah tiba. Serahkan kakak senior tertua dan mutiara mendalam surgawi. Aku bisa meninggalkanmu mayat yang utuh. Mengancamku. Aku sangat takut. Kakak seperguruan sulung. Kau ingin aku membebaskannya. Tapi Shen Yanchu dan mutiara mendalam surgawi, kau hanya bisa memilih salah satu dari keduanya. Tuan penguasa, silakan pilih. Kau bajingan. Segera lepaskan kakak seperguruan sulung. Adik junior, jangan selamatkan saya. Ambil mutiara mendalam surgawi terlebih dahulu. Kakak senior, mutiara mendalam surgawi tidak bisa dibandingkan denganmu. Adik junior, jangan gegabah. Mutiara mendalam surgawi adalah harta tertinggi Aula Naga Azure saya. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan gerbang Zuanyue. Jika tidak, dunia akan dilanda kekacauan. Tuan penguasa, sudahkah Anda memutuskan bagaimana memilih? Aku akan menghitung sampai 3. Jika tidak, apakah itu mutiara mendalam surgawi atau Shen Yanchu? Aku akan menghancurkan keduanya. 3, 2, 1. Berhenti. Lepaskan kakak senior tertua. Aku tidak menyangka ini akan menjadi pilihanmu. Penguasa Dasheng yang bermartabat. Justru demi seorang wanita. Meninggalkan seluruh dunia. Kau hanyalah orang tak berguna. Rengkai tepati janjimu. Cepat lepaskan kakak senior tertua. Bebaskan.
Siapa bilang aku tidak akan membebaskannya? Kakak senior kamu baik-baik saja. Kakak seperguruan sulung, kau membuatku takut setengah mati. Apakah kau terluka dimanapun? Biarkan aku melihat. Saya baik-baik saja, saya membuatmu khawatir. Adik junior kamu bodoh. Mutiara mendalam surgawi tidak bisa diberikan kepada Renkai. Ini buruk. Dia akan menyerap kekuatan mutiara mendalam surgawi. Jadi bagaimana jika dia adalah penguasa Dasheng? Sekarang kekuatan mutiara mendalam surgawi sepenuhnya milikku. Sekarang, seluruh Dasheng harus menuruti panggilanku. Sampah olah naga azur macam apa itu? Gerbang Zuanyuiku sekarang adalah segmen nomor 1. Apa yang terjadi? Seluruh gerbang Zuanyue telah diatur dengan formasi roh bulan. Renkai menggunakan dirinya sebagai inti formasi, ditambah dengan bantuan mutiara mendalam surgawi. Sekarang semua orang di gerbang Zuanyue, kultivasi mereka telah melonjak lebih dari 3 kali lipat. Apa? Lebih dari 3 kali lipat. Junfan, dalam hal kultivasi Andai memang tangguh. 3 tahun lalu aku dikalahkan olehmu. Aku menerima kekalahan itu dengan sepenuh hati. Tapi 3 tahun kemudian, tidak pasti siapa yang akan menang. Serang. 5 orang bertarung melawan kultivator yang kekuatannya telah melonjak 3 kali lipat. Bukankah kita berjalan langsung ke sarang harimau? Jangan takut, berdirilah di belakangku. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Junfan, bahkan sekarang kau masih mencoba memamerkan kekuatanmu. Lupakan tentang 4 kakak seniormu. Sekarang setelah aku memiliki berkah mutiara mendalam surgawi, bahkan kau akan sulit melarikan diri dari kematian. Apel. Ini tidak mungkin. Aku sudah memberitahumu. Gerbang Zuanyue belaka. Aku tidak menganggapnya serius sama sekali. Seperti yang kuduga darimu, semut-semut ini benar-benar tidak cukup untuk menghadapimu. Sekarang biarkan aku menghadapimu. Junfan, ambil nyawamu. Adik junior kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Renkai. Ayo. The film was Apakah kau translated yakin? and Kamu narrated tidak by berani M lagi. Media. Bukan berarti aku tidak berani. Hanya saja orang di sampingmu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, bukan? Kakak seperguruan ada apa? Renkai. Apa yang kamu lakukan pada kakak seniorku? Tidak banyak. Aku hanya memberinya sedikit. Racun rahasia gerbang Zuanyue itu saja. Hanya dalam beberapa jam, dia akan kehilangan nyawanya. Kamu mencari mati. Jika kau punya nyali, bunuh aku. Dengan wanita cantik seperti Shen Yanchu menemaniku dalam kematian, itu sepadan bagiku. Di bawah sana aku akan menjadikannya selirku. Kamu mencari mati. Serahkan penawarnya. Kau ingin penawarnya? Baiklah. Yang harus kau lakukan hanyalah melumpuhkan ilmu bela dirimu sendiri. Dan mulai sekarang olah naga Azure harus mengakui gerbang Zuanyue sebagai sekte terkemuka Dasheng. Maka aku akan memberimu penawarnya. Kau pasti bermimpi. Jika kau tidak menyerahkan penawarnya, aku akan meratakan gerbang Zuanyue. Aku sudah mengatakannya. Jika kau ingin penawarnya, lumpuhkan ilmu bela dirimu. Apakah Shen Yanchu yang kau pilih? Atau statusmu sebagai penguasa Dasheng? Kau pilih sendiri. Adik junior, jangan lakukan hal bodoh demi saya. Aku akan melumpuhkan seni bela diriku. Adik junior jangan. Lumpuhkan ilmu bela dirimu segera. Jika tidak, Shen Yanchu pasti akan mati. Kakak senior, selama kamu aman. Aku bisa melakukan apa saja. Jangan. Adik seperguruan. Cepat lakukan. Renkai. Aku telah melumpuhkan seni bela diriku. Cepat berikan aku penawarnya. Penguasa Dasheng tidak lebih dari ini. Aku benar-benar tidak menyangka. Penguasa Dasheng yang mengalahkanku 3 tahun lalu. 3 tahun kemudian justru menjadi bawahanku yang kalah. Chen Fan, kau akhirnya mengalami hari ini. Renkai. Renkai. Berikan aku penawarnya. Penawar apa? Kau pasti berbicara tentang Shen Yanchu, bukan? Racun yang kuberikan padanya pada dasarnya tidak memiliki penawar. Kau hanya bisa melihatnya mati tanpa daya. Tidak.
Kau juga harus melihat. Mereka semua mati. Kamu menginginkanku. Jadi bagaimana jika aku menginginkanmu? Adik seperguruan benar-benar menembus ke alam Grandmaster. Memikirkan bahwa bahkan setelah kehilangan semua seni bela dirinya, dia menembus ke tingkat Grandmaster, seperti yang diharapkan dari adik seperguruan. Ini benar-benar berkah tersembunyi. Adik junior benar-benar luar biasa. Tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di bawah langit yang bisa menembus alam Grandmaster. Kau tidak memiliki mutiara mendalam surgawi, dan kau bahkan melumpuhkan ilmu bela dirimu sendiri. Tidak mungkin dalam keadaan ini untuk melanjutkan pemberdayaan. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak akan kamu mengerti. Kau, jangan mendekat. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana penawarnya? The film was translated Aku benar-benar and tidak tahu. narrated Racun by yang M. kuberikan Media. pada Shen Yanchu adalah obat rahasia gerbang Sueyuiku. Gubuk roh bulan. Formula rahasianya telah lama hilang. Aku benar-benar tidak tahu di mana penawarnya. Karena kamu tidak tahu. Kalau begitu mati. Kakak senior kedua, jaga baik-baik kakak senior tertua. Kalian yang lain ikuti aku untuk meratakan gerbang Suanyun. Ya, ya, ya. Adik seperguruan, cepat biarkan aku melihat bagaimana keadaan kakak seperguruan. Racun yang diderita kakak seperguruan sulung adalah bubuk roh bulan. Jika tidak ada penawar, dia akan mati dalam waktu 3 hari. Apakah ada cara untuk mendetoksifikasinya? Adik seperguruan, kau tidak perlu khawatir. Meskipun racun ini tidak memiliki penawar, selama kau menggunakan kiangmu untuk menghilangkan racun yin di dalam tubuh kakak seperguruan, semuanya akan mudah diselesaikan. Apa? Kiang adik seperguruan. Bukankah itu berarti kita harus? Betapa memalukan. Mengapa bukan aku yang diracuni? Kakak senior kamu tidak bercandakan. Adik seperguruan, apakah kau tidak percaya pada keterampilan medisku? Adik seperguruan, keterampilan medis adik seperguruan keempat adalah milik tabib dewa terhebat di dunia. Diagnosisnya tidak mungkin salah. Tapi kakak senior tertua masih tidak sadarkan diri. Bukankah ini memanfaatkan seseorang dalam bahaya? Adik seperguruan, bagaimana ini bisa disebut mengambil keuntungan dari seseorang dalam bahaya? Ini menyelamatkan nyawa kakak seperguruan. Tepat sekali. Kakak seperguruan tidak akan menyalahkanmu saat dia bangun. Adik seperguruan, mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat selamatkan kakak seperguruan sulung. Kalian semua keluar dulu. Aku harap kamu tidak akan menyalahkanku saat kamu bangun. Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Adik junior. Apa? Kakak senior tertua, kamu sudah bangun. Bukankah saya diracuni? Bagaimana ini bisa terjadi padamu? Kakak senior tertua, dengarkan penjelasanku. Aku melakukan ini untuk menghilangkan racun di tubuhmu. Apakah hanya untuk itu? Apalagi? Lupakan saja, kamu keluar dulu. Saya perlu mengganti pakaian saya. Apa yang kamu lakukan? Kakak senior tertua, aku hanya menggodamu. Apa maksudmu? Karena kita sudah menjadi intim. Aku pasti akan bertanggung jawab atasmu sampai akhir. Jadilah wanitaku. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Tentu saja aku tahu. Kakak senior tertua, apakah kamu bersedia? Kamu sudah meminta saya menjadi wanitamu. Mengapa kamu masih memanggil saya kakak senior tertua? Yanchu, apakah itu baik-baik saja? Ya, saya setuju. Qin Fan, apakah yang ini terlihat bagus? Itu terlihat bagus. Kamu terlihat bagus dengan apapun yang kamu pakai. Kalau begitu mari kita ambil yang ini. Nona muda ini benar-benar memiliki selera yang bagus. Gaun pengantin ini adalah barang paling berharga di toko kami. Mengenakannya kau terlihat secantik peri. Tuan muda Chu, aku ingin gaun pengantin ini. Saya minta maaf. Gaun pengantin ini sudah dipesan oleh nona muda ini. Anda bisa melihat yang lain. Apa maksudmu dengan itu? Apa kau pikir aku tidak mampu membelinya? Kenapa kau ada di mana-mana? Bukankah ini Tuan Muda Zhu? Mengapa setelah kalah di lelang terakhir kali? Kamu di sini untuk memberiku uang lagi.
Berhentilah berpura-pura. Kau hanya beruntung di lelang terakhir kali. Siapa bilang itu keberuntungan? Suami saya secara inheren sangat cakap. Masih berpura-pura ya? Ya biar ku beritahu. Bocah ini hanyalah seorang parasit. Dia jelas tidak punya uang untuk membeli gaun pengantin semahal itu. Dan kau, berpikirlah jernih. Jual saja gaun pengantin ini padaku. Tidak punya uang. Mengapa kau masih berpura-pura di sini? Cepat lepaskan gaun pengantin ini untukku. Jangan berani-beraninya kau merusaknya untukku. Begitulah seharusnya. Hanya aku yang pantas mengenakan gaun pengantin ini. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu hari ini. Jangan memprovokasiku. Bagaimana jika aku memang memprovokasimu? Aku akan memusnahkan keluarga Zumu. Kau pikir kau siapa? Penguasa Dasheng. Hanya dengan satu perintah, kau bisa menjatuhkan 4 perusahaan besar Dasheng. Seluruhnya. Kamu benar-benar tepat sasaran. Aku mengkritiknya dan dia menjadi sombong. Hai, beri pelajaran keluarga Su untukku. Hei, Apel. Saham keluarga Zhu telah anjlok ke titik terendah. Bagaimana itu mungkin? Dasheng. Perintah yang dikeluarkan oleh penguasa Dasheng. Menurutmu apa yang bisa kulakukan padamu The sekarang? film was translated and narrated by Tuan M Muda Chu. Media. Enyahlah. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin aku menyinggung penguasa Dasheng? Penguasa, tolong ampuni aku. Aku punya mata tapi gagal melihat Gunung Tai. Beri aku kesempatan lagi. Penguasa. Pergi sana. Aku akan segera ingat. Penguasa. Sungguh sial. Suasana hati saya yang sempurna telah rusak. Jika kamu tidak senang, ayo pergi ke toko lain. Awalnya, saya menginginkan gaun pengantin ini. Tapi sayangnya, kamu punya mata, tapi buta. Saya tidak menginginkan gaun pengantin ini lagi. Ayo pergi. Apa yang terjadi? Manajer saya tidak tahu. Dia adalah penguasa. Apel. Tuan penguasa. Beraninya kau memprovokasi tuan penguasa. Siapa yang memberimu keberanian? Cepat berlutut. Penguasa, ampuni hidupku. Jangan sampai ada lain kali. Terima kasih penguasa. Terima kasih. Penguasa, istri penguasa. Toko gaun pengantin ini akan memberikannya padamu sebagai hadiah pernikahan. Tidak perlu Chen Fan. Kita akan pindah ke toko lain. Yang Chu. Perhiasan dan gaun pengantin semuanya sudah dibeli. Haruskah kita melanjutkan belanja? Adik junior saya telah bekerja keras. Kalau begitu mari kita kembali. Ayo pergi. Apa kau tahu cara memakai sepatu? Saya minta maaf. Saya akan membantu Anda memakainya lagi. Apa kau masih ingin menjalankan bisnis? Jika kau tidak ingin bekerja, nyahlah. Chen Fan. Apa yang kau lihat? Bukankah itu Che Eushen dari grup P? Yang di sebelahnya. Bukankah itu Chen Fan penguasa Dasheng? Aku dengar mereka berdua akan menikah. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Pasangan yang sempurna. Aku dengar. Chen Fan penguasa Dasheng sangat baik kepada mantan istrinya. Tapi mantan istrinya tidak menyukainya karena miskin. Setelah mengetahui identitasnya, dia sangat menyesalinya. Ya. Siapa nama mantan istrinya? Sushi Yu. Ya, namanya Sushi Yu. Halo, saya sudah memakaikan sepatu Anda. Bagaimana menurut Anda? Biasa saja. Pergi. Bawakan sepasang sepatu itu agar aku coba. Chen Fan, jika saya percaya Anda saat itu. Orang yang berdiri di samping Anda sekarang. Bukankah itu saya? Senior dan adik junior, atas keberhasilan yang dicapai. Jika guru orang tua itu melihat dari surga, dia pasti akan sangat bahagia. Kakak senior, jika suatu hari Anda bosan dilayani oleh adik junior, Anda bisa memberitahu kami para saudari. Kami bisa membantu Anda berbagi beban bersama. Jangan khawatir, tidak akan ada kesempatan seperti itu. Adik junior ada di sini. Adik junior, tidak akan semudah itu menikahi kakak senior tertua. Adik junior, Anda harus melewati ujian saya terlebih dahulu. Adik junior, mari kami ajukan beberapa pertanyaan. Jika Anda bisa menjawab dengan benar, kami akan membiarkan Anda masuk. Kakak-kakak senior, tolong berbelas kasih. Apa makanan favorit kakak senior tertua? Peri tidak makan apapun. Mereka hanya minum embun. Berapa ukuran kakak senior? Itu tidak nyaman untuk diungkapkan. Lalu siapa yang lebih cantik, saya atau kakak senior tertua? Bukankah kamu mempersulitku? Apakah pertanyaan ini benar-benar sesulit itu untuk dijawab? Kalian semua cantik, kalian semua cantik.
Bisakah aku masuk sekarang? Tidak, Anda tidak bisa. Tidak, Anda tidak bisa. Tidak, Anda tidak bisa. Kalau begitu aku minta maaf atas pelanggarannya. Menyebalkan. Adik junior Anda benar-benar nakal. Yan Chu, aku datang.